Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kepala KUA Tanah Abang bikin daftar pejabat terdampak HRS tambah panjang. PA 212 ke Pangdam Jaya. Siapa mau dibubarkan? Monas 2120. Newsdetik.com. Kepala KUA Tanah Abang bikin daftar pejabat terdampak HRS tambah panjang. Pejabat publik yang terkena dampak kerumunan di sejumlah acara Habib Rizik Syihab bertambah panjang. Kali ini giliran Kepala KUA Tanah Abang Sukana yang dibebas tugaskan alias dicopot dari jabatannya lantaran mengabaikan protokol kesehatan di acara pernikahan putri Habib Rizik Syihab. Sukana dimutasi langsung dari jabatannya sebagai Kepala KUA Tanah Abang oleh Menak Fahrul Razi. Sukana saat ini dimutasi sebagai penghulu di wilayah Jakarta Pusat. Sukana mulai hari ini tidak lagi mendapat mandat tugas tambahan sebagai Kepala KUA. Sukana dimutasi sebagai penghulu di Kemenak Jakarta Pusat, kata Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin dalam keterangan tertulis Senin 23 November. Keputusan ini sejalan dengan komitmen Menak Fahrul Razi bahwa keluarga besar Kementerian Agama harus ketat dalam menjalankan protokol kesehatan demi menghindari penularan COVID-19 dalam melakukan pelayanan, imbuhnya. Pencopotan Sukana dilakukan setelah tim Itjen Kemenak melakukan proses investigasi. Hasil investigasi ternyata Sukana dianggap mengabaikan protokol kesehatan saat menjalankan tugas dalam acara akad nikah putri Habib Rizik, Najwa Shihab. Kepala KUA Tanah Abang dinilai mengabaikan ketentuan terkait protokol kesehatan saat menjalankan tugas pencatatan pernikahan Muhammad Irfan dan Najwa Shihab di Petamburan 14 November 2020, ungkapnya. Padahal penerapan protokol kesehatan itu sudah jelas diatur dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama nomor P-00-DJ-TT-HK.00.7/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman COVID. Tak hanya Sukana, Kementerian Agama juga telah memutasikan Kepala Kantor Kemenak Jombang melalui surat keputusan Menteri Agama nomor 0322-B-2-3/2-3/2020 tanggal 26 Oktober. Sanksi disiplin ini diberikan setelah Kepala Kemenak Jombang menggelar pesta pernikahan yang menyebabkan kerumunan pada 4 Oktober 2020. Kamarudin Amin menyampaikan arahan Menak Fahrul Razi sangat jelas terkait disiplin protokol kesehatan. Dalam situasi bagaimanapun, setiap pejabat Kementerian Agama harus berusaha keras menegakkan protokol kesehatan demi keamanan orang banyak. Arahan Menak tegas dan jelas. Kelalaian atas pelaksanaannya pasti akan diberi tindakan tegas karena dapat membahayakan orang banyak yang ada di tempat itu dan juga akan membahayakan anak-anak dan keluarga mereka di rumah saat virus itu terbawa ke rumah, ungkap Kamarudin. Tak hanya Sukana, dirangkum Detik.com, ternyata ada sejumlah pejabat yang lebih dulu terkena dampak kerumunan di acara Habib Rizik Syihab terkait Maulid Nabi, pernikahan putri Habib Rizik Syihab di Petamburan, hingga kerumunan ceramah Rizik di Megamendung, Bogor. Ada 2 Kapolda yang harus rela dicopot dari jabatannya seusai acara Habib Rizik yang menimbulkan kerumunan. Selain itu, 2 Kapolres yang wilayah hukumnya menjadi lokasi kerumunan pun ikut dicopot. Ada 2 Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan, kata Kadifumas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 16 November. Kemudian Gubernur DKI Anies Baswedan turut terkena dampak kerumunan acara Rizik. Pihak kepolisian memanggil Anies Baswedan sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi terkait pelanggaran protokol kesehatan. Selain itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga turut diklarifikasi oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya, Senin 23 November. Riza mengaku hadir sebagai bentuk kewajibannya sebagai warga negara.
Untuk diketahui, Habib Rizik tiba di Indonesia pada Selasa 10 November lalu. Setelah lebih dari 3 tahun berada di Arab Saudi, kedatangan Rizik disambut massa pendukungnya dalam jumlah besar. Kerumunan pun tak terhindarkan dari Bandara Soekarno-Hatta hingga kediaman Rizik di Petamburan. Habib Rizik juga sempat menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet, Jakarta Selatan, sebelum lanjut berceramah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua kegiatan ini berlangsung pada Jumat 13 November. Pada Sabtu 14 November, Habib Rizik menyelenggarakan pernikahan putrinya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat bersamaan dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara ini selesai Minggu 15 November dini hari. PA 212 ke Pangdam Jaya, siapa mau dibubarkan? Monas 212 kosong. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menegaskan TNI dan Polri akan menindak tegas massa jika tetap menggelar reuni 212. PA 212 menegaskan tidak ada pelaksanaan reuni 212 pada 2 Desember mendatang. Kan kita sudah bilang ditunda, kok masih nggak paham? Kata Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif kepada wartawan Senin 23 November. Slamet mempertanyakan massa yang akan dibubarkan sebab dia memastikan tidak akan ada massa 212 di Monas. Siapa yang mau dibubarkan? Kan Monas 212 kosong. Katanya. Lebih lanjut, Slamet juga menyinggung pelaksanaan reuni 212 pada waktu yang tepat jika terjadi kerumunan pada Pilkada 2020. Dia mengatakan pihaknya belum bisa memutuskan dan akan melihat perkembangan COVID-19. Ya, kita masih lihat situasi dan kondisi sampai Pilkada besok. Sama, kita lihat perkembangan kenaikan COVID-19, tuturnya. Sebelumnya, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menegaskan pihaknya dan kepolisian akan menindak tegas jika massa tetap menggelar reuni 212. Dudung menegaskan setiap warga negara harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di NKRI. Sudah ada surat pernyataan dari FPI dan bahkan imbauan dari Gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan reuni 212 karena itu melanggar Perda nomor 88 tahun 2020 yang sudah dikeluarkan dan FPI sendiri sudah menyanggupi. Sudah membuat surat pernyataan juga tidak akan melakukan reuni 212, kata Majen TNI Dudung Abdurrahman kepada wartawan di Kodam Jaya, Jalan Majen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Senin 23 November. Kalau misalnya ke depannya dia sudah membuat surat pernyataan dan kemudian langgar, nggak ada cerita. Saya dengan polisi ya bertindak tegas ya. Nggak ada orang semuanya di sini. Nggak ada orang semuanya di sini. Semuanya seperti dia yang paling benar sendiri. Nggak ada itu. Ikuti aturan hukum yang berlaku, tegas Dudung Abdurrahman yang didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.